Aksi jago merah kembali menghanguskan lantai 2 Rumah Sakit Umum Daerah AB Pura pada 9 Mei 2023. Menurut saksi mata yang berada di lokasi pada saat kejadian mengatakan sumber api berasal dari salah satu ruangan yang disinyalir merupakan gudang logistik yang berada di lantai 2. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh ruangan yang berada di lantai tersebut dan dugaan sementara terjadinya kebakaran karena arus pendek listrik. Kebakaran kali ini mengakibatkan 2 orang pasien meninggal dunia, yakni Christina Manuel 50 tahun dan Julia Elopere 20 tahun. Pihak Damkar Kota Jayapura menurunkan 5 unit kendaraan untuk suplai air dan 3 unit mobil pemadam, dibantu juga 1 mobil AWC milik Polresta Kota Jayapura dan 1 unit AWC milik Korps Brimob Polda Papua, didukung 1 unit mobil pemadam kebakaran dari Angkatan Laut. Hari ini hari Selasa di tanggal 9 Mei tahun 2023, kami dari pihak Damkar menerima informasi laporan kebakaran dari masyarakat di pukul 14:49. Kemudian kami lanjutkan informasi itu disampaikan bahwa ruang UGD di lantai 2 mengalami kebakaran. Kemudian saya sebagai Kabid Damkar, kami menginformasikan kepada teman-teman di semua pos untuk turun. Kemudian kami menurunkan 2 mobil suplai dan 3 mobil water cannon. Dibantu dengan water cannon dari AWC, teman-teman dari Polresta dan dari Brimob. Dibantu lagi dengan mobil pemadam kebakaran dari Angkatan Laut. Dibantu juga beberapa mobil tangki milik swasta. Lah, kejadian di hari ini berawal dari api yang berasal dari lantai 2 yang merupakan disinyalir merupakan gedung gudang dari tempat penyimpanan barang. Ada indikasi bahwa terjadi kebakaran oleh karena korsleting. Namun ada juga dapat kami sampaikan juga bahwa kemungkinan di dalam rumah sakit ini tidak tersedia tabung apar dan tidak disediakan juga atau belum terbentuk manajemen kebakaran gedung, sehingga teman-teman yang ada di dalam sini belum ada pengetahuan terkait dengan bagaimana upaya-upaya penanganan kebakaran. Menjadi catatan bagi kami bahwa berharap ke depan dana otsus yang sedemikian besar yang khususnya difokuskan kepada kesehatan juga ikut memikirkan bagaimana upaya-upaya untuk penyelamatan pasien, kemudian sarana prasarana dari rumah sakit itu sendiri. Dan kami berharap ke depan melalui pemadam kebakaran dan melalui pemerintah Provinsi Papua dapat bersinergi untuk penyediaan hidran kebakaran. Kita tahu di daerah sini tidak ada hidran kebakaran, sehingga kami memohon dengan peristiwa ini kita mengambil hikmahnya bahwa ada banyak PR yang harus kita selesaikan, terutama dalam upaya peningkatan pelayanan di bidang kebakaran, juga penyelamatan kepada masyarakat kita. Kepolisian Polresta Jayapura Kota langsung merespon ke TKP bersama personil Brimob dan Direktorat Samapta Polda Papua menurunkan sekitar 100 personil gabungan untuk membantu melakukan pemadaman api dan mengevakuasi para pasien dari dalam ruangan. Wakapolda Papua Brigjen Ramdhani Hidayat pada saat kejadian langsung meninjau dan memimpin langsung jajaran untuk melakukan evakuasi para pasien serta membantu memadamkan api. Pihaknya memprioritaskan keselamatan pasien beserta tenaga medis serta memobilisasi pembangunan tenda penampungan sementara bagi para pasien agar pelayanan kesehatan dapat terpenuhi. Terima kasih. Jadi kami sampaikan penanganan awal kita utamakan penyelamatan ke pasien dulu. Pasien kondisi apapun, baik itu yang ringan, sedang maupun berat, termasuk anak itu pasien dulu, termasuk tenaga medis yang ada di sini. Itu kita penanganan seperti itu dulu. Berikutnya, kemudian kita dirikan tenda dari Brimob sama termasuk velvet. Kita di sini untuk pemindahan pasien-pasien yang ada di sini, termasuk kita koordinasikan bagaimana penanganan pemindahan. Jadi koordinasi dan kerjasama dengan pihak medis untuk pemindahannya dari tempat yang lapang sampai ke, termasuk tadi sudah kita koordinasikan bagaimana pasien ini bisa segera pindah ke ruangannya, walaupun mungkin ruangannya kan yang kena ini kan logistik sama UGD sama dekat ruang jenazah termasuk anak-anak. Berarti minimal mereka ditempatkan tempat yang layak. Untuk yang menentukan bisa masuk layak atau tidak bukan kita, tapi dari pihak rumah sakit dan dinas kesehatan. Kita hanya membantu. Kemudian yang menentukan masih ada api atau tidak, ini kita lagi cek lagi. Di Krim sudah kita perintahkan untuk cek
masih ada api atau tidak, maka dia juga datang dari tangan Inafis dengan telepon untuk kegiatan investigasi selanjutnya. Seperti itu. Kita belum tahu, kan baru dimatikan apinya, kita belum tahu. Itu kan jadi api itu harus kita dinginkan dulu, aman semua, karena tadi di sana itu di ruang logistik, kemudian sebelahnya ada tabung-tabung, ada tabung oksigen, kemudian ada tabung gas. Itu alhamdulillah sama petugas medis sama anggota juga udah kita keluarkan semua. Nanti ada beberapa tabung, nah itu yang harus kita dinginkan semua dulu. Kalau dinyatakan sudah selesai, dingin, aman, itu baru bisa kita cek semuanya. Jadi penyebab kebakaran atau apapun kita belum tahu. Kan kita masih menunggu, ini di Krim juga lagi nunggu sampai itu benar-benar aman. Itu kalau saya tadi tanya, memang satu orang meninggal memang sudah kritis, dia punya penyakit sesak napas. Tapi yang penanganan kan medis, Jadi tadi saya tanya berapa yang korban kan, tadi meninggal karena memang sudah kritis. Terus segera rumah sakit dengan pihak keluarga dan lain. Kita akan laksanakan terus. Itu kita sudah koordinasi dengan Polresta juga, jadi akan diamankan oleh dari Brimob, dari Polresta akan diamankan di sini. Apalagi ini kan sudah mau hujan, mereka masih di tenda. Nanti belum lagi minta bantuan untuk pemindahan pasien ke tempat yang sudah dinyatakan layak, dinyatakan aman. Kita maksimalkan. Yang penting keselamatan pasien harus kita utamakan. Corona Womsior, Kepala Ruangan IRD RSUD AB Pura memastikan bahwa sumber api berada di ruangan logistik yang berada di lantai 2 Rumah Sakit RSUD AB Pura. Dan saat kejadian, total pasien yang dirawat di IGD berjumlah 13 pasien dan semuanya berhasil dievakuasi. Saya ada di dalam ruang perawat IGD dan saya mendapatkan informasi dari teman-teman yang ada di depan kebakaran, sehingga pada saat itu saya mencari info sumber kebakarannya ada di mana. Dan saya menginstruksikan teman-teman untuk evakuasi pasien keluar. Nah, setelah itu saya membawa APAR untuk bergabung dengan tim APAR yang di lantai 2. Dan kita melihat sumber asapnya itu ada dari lantai 2 di gudang logistik Rumah Sakit AB Pura. Itu saja yang saya tahu. Kita punya pasien ada sekitar 13, namun sekarang ini tinggal 8 pasien. Yang beberapa itu pasien anak-anak, cuman sampai sekarang kita belum bertemu dengan mereka. Kita cek ke lokasi evakuasi pertama, mereka informasi yang kami dapat orang tuanya membawa anaknya kemungkinan ke rumahnya sementara cari titik aman di rumah. Jadi kami lagi menunggu, kalau memang aman mungkin mereka balik kembali. Sangat berpengaruh karena semua rawat inap itu kan bahan-bahan yang kami butuhkan kan kami menyimpannya di gedung itu dulu. Jadi sangat berpengaruh. Di sebelahnya ada gedung untuk isi rumah sakit, jadi memang sangat berpengaruh. Kalau dia sampai terjadi masalah, gizi pun pasti untuk makanan pasien lah. Iya, karena kalau kita ada kebakaran kan ada yang petugas yang berhubungan dengan kebakaran api, ada yang dokumen-dokumen penting dan ada yang alat-alat kedokteran atau alat medis. Semua pasien dievakuasi dari IGD, dievakuasi. Ruangan yang terdekat, ruangan anak pun dievakuasi, ruang intermediate dievakuasi, ruang wanita dan neuro semua dievakuasi. Jadi kosong pasiennya, beserta dokumen dan alat medisnya. Kalau di ruang rawat saya tidak tahu, saya karena di UGD saja. Tidak berselang lama kemudian, tim pemadam kebakaran berhasil memadamkan si jago merah yang melahap seluruh lantai 2 RSUD AB Pura. Himbauan kepada seluruh masyarakat, terkhususnya masyarakat Kota Jayapura, agar kedepannya lebih bijak dalam menggunakan alat-alat listrik dan benda-benda yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Dari Jayapura, Faisal Rumonim, AD Media Papua mengabarkan.